Halo, Ibu mireng mboten Ibu? Mireng nggih. Mau maju lagi atau mau mundur atau mau pulang? Sudah enak dengan posisinya. Bapak-bapak ampun penak nggih, Pak? Masih ada yang di luar mboten? Mboten nonton nggih. Oke. Kita mulai mawon biar tidak kemalaman nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Huda Sumberan. Niki kali kedua kula teng mriki nggih Bu nggih. Sudah mboten asing nggih. Tapi jamaah Masjid Al-Huda niku saya dapat bocoran nek orang ini ku terkenal semangat-semangat dan kompak-kompak. Jarene lho Pak. Tapi saya belum menemukan pancaran kebahagiaan dan kekompakan itu. Maka hari ini saya coba minta untuk menjawab salamnya lebih semangat dan lebih kompak lagi. Boleh nggih? Saya doakan saja buat Bapak Ibu ya, para sesepuh yang menjawab salam saya semangat dan kompak, semoga Allah berkah limpahkan rezekinya. Keluargane nambah sakinah mawaddah warahmah. Bu menyang saged tindak teng Mekah Al Mukarramah. Berangkat lagi insyaallah ke Madinah Al Munawwarah. Bisa berangkat umroh dan haji sakeluarga. Saya doakan yang hari ini nggih mugi-mugi yang punya penyakit boyokan nggih mugi-mugi Allah angkat. Allah angkat boyoke ya. Yang hari ini duwe loro mripat nggih insyaallah Allah angkat penyakitnya. Buat anak muda, remaja masjid ya, santriwan, santriwati, saya doakan yang hari ini anak-anak Gen Z yang katanya haus validasi, semoga bertumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha, bisa menjadi pejuang agama Allah untuk kedepannya dan menjadi pejuang dan penggerak Masjid Al-Huda untuk masa depannya. Amin. Maka hari ini ayo silakan menjawab salamnya lebih semangat lagi dan lebih kompak lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang kami hormati Bapak Takmir Masjid Al-Huda Sumberan beserta para jajaran-jajarannya, yang kami hormati para tokoh masyarakat, para alim, para ulama, para ustadz, para ustazah, para gus, para ning, para habaib, wabil khusus bapak-bapak jamaah Al-Cakrukiyah, ibu-ibu jamaah Al-Gibaiyah, jamaah Rasan-Rasaniyah, jamaah Sopiyah, lan ugi jamaah Tantrumiyah, lan ugi sedaya pemuda-pemudi remaja-remaji jamaah TikTokiyah, jamaah Mobile Legendiyah, dan jamaah Robloxiyah, dan juga mungkin jamaah Veronikaiyah rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini, malam apa Ibu? Hari ini malam Minggu. Kata anak Gen Z, kata anak cucu jenengan, malam Minggu itu malam yang panjang. Maka muncullah lagu malam Minggu, malam yang jari sopo. Jam 8 aja jenengan wis mapan turu kok ning ngono ya. Maka hari ini kita ganti Bapak Ibu. Hari ini bukan malam Minggu itu malam yang
panjang tapi malam yang berkah. Kita coba nggih, malam minggu malam yang berkah. Panjenengan saged tindak wonten mriki. Ini ibu-ibu kesini dalam rangka apa Bu jenengan? Dalam rangka pamer gamis anyar. Oke, matur nuwun. Iya. Kalau bapak-bapak kesini dalam rangka apa Pak? Jenengan Pak, tindak wonten mriki Pak? Ya, dalam rangka menghindari istri di rumah. Oke, baik. Insya Allah, hari ini kita dalam rangka alhamdulillah boten kerasa, ndak terasa Bapak Ibu, hari ini kita sudah masuk bulan Juni. Ya, alhamdulillah. Baleni, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk bulan Muharram Bapak ya. Maka hari ini kita memperingati ya tahun baru Islam. Selama ini kan jenengan euforianya, semangatnya memperingati hari rayanya siapa? Tahun barunya siapa? Ya, tahun baru Masehi, memperingati kelahiran Dewa Dewi, Dewa Janus ya. Jadi kalau jenengan coba buka Google, Dewa Janus niku ya mukanya ada muka depan dan muka belakang ya. Jadi dia sudah nggak pernah nyari muka ya, karena mukanya sudah ada muka depan, muka belakang. Artinya apa? Niki masa depan dan niki masa belakang. Makanya penentuan hari raya atau hari tahun barunya mereka niku tanggal berapa Bu Pak? 1 Januari. Nah, kita sebagai umat Islam niku juga punya tahun barunya. Kapan niku? Muharram. Harusnya lebih euforia mana Bu Pak? Lebih euforia ketika tahun baru Islam atau tahun baru Masehi? Kudune loh. Harusnya Islam ya, harusnya ya. Di beberapa wilayah Yogyakarta niku ada yang bikin karnaval, festival dan segala macamnya. Al-Huda bikin apa? Bikin pengajian ya, Masya Allah Mak. Maka insya Allah ini menjadi tempat yang penuh berkah. Apa sih berkah itu Bu ya? Berkah itu kan definisinya al-barakatuh hiya ziyadatul khair. Baleni? Khair. Ya, betul ya. Ulangi, al-barakatuh hiya ziyadatul khair. Al-barakatuh hiya, berkah niku adalah ziyadatul khair. Ziyadah niku dari kata bertambah ya, khair niku kebaikan. Jadi berkah niku definisinya adalah apa? Bertambahnya kebaikan. Semoga harta kita, usia kita, keluarga kita, masyarakat kita niku menjadi masyarakat ataupun harapannya menjadi penuh keberkahan. Insya Allah dengan wasilah kita bertolabul ilm, bermajelis ilmu seperti ini, Allah turunkan keberkahan di wilayah Sumberan ini. Amin ya robbal alamin. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam. Semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan Bapak Ibu semua kepada junjungan kita Pak Nek Baden Prisani, manusia terbaik maka lihatlah beliau. Kalau mau lihat pemimpin terbaik maka tidak usah jauh-jauh, lihatlah beliau. Kalau jenengan mau lihat suami terbaik Bu, maka lihatlah beliau. Beliau ini juga manusia, punya emosi dan juga punya punya harapan. Nah, maka kita ya harus mengikuti beliau yang insya Allah ya Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, sungguh kata Allah ya di dalam diri beliau niku wonten apa? Suri tauladan yang patut kita contoh. Maka anak-anak Gen Z sekarang idolanya sama siapa? Mas Bahlil, astagfirullahaladzim. Sama siapa idolanya? MBG. Ya, sama siapa idolanya? Ya, banyak sekarang orang yang mengidolakan idola yang mohon maaf tidak mengarahkan membentuk karakter keislamannya sehingga anak muda sekarang mudah terbawa arus kehidupan. Nah, harusnya kita ini yang senantiasa setiap hari bersolawat dan berdoa minta syafaatnya, ya semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah Masjid Al-Huda Sumberan. Kalau saya bilang jamaah, semua bilang yoi. Jamaah. Kalau saya bilang ibu-ibu, semua bilang siap. Ibu.
Ibu, bapak. Nah, ketok atau sopo sing ra siap toh. Oke. Baik, alhamdulillah hari ini saya mau nanya dulu gimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah nggih. Ini kan musim pancaroba nggih, kadang panas banget, kadang watu, kadang pilek, kadang orang dedit barang toh. Nah, hari ini saya doakan semoga kita sehat walafiat karena hari ini pun saya juga masih masih ada batuk pilek juga. Nah, maka hari ini kita bersyukur nggih. Bu, Pak, Mas dan Mbak semuanya. Saya yakin panjenengan di sini adalah semua orang yang beriman. Sepakat nggih? Berimannya kita beriman yang totalitas ya. Orang beriman itu tidak takut musibah, Bu. Ulangi, orang beriman tidak takut musibah. Pak, orang beriman itu mboten takut sing jenenge ujian. Apa Bapak Ibu? Orang beriman tidak takut yang namanya ujian. Kenapa orang beriman itu tidak takut sama ujian dan tidak takut sama musibah? Karena musibah dan ujian itu adalah sebuah kepastian. Sopo wae wong urip nang di dunia ini, Pak, Bu, pasti akan merasakan ujian. Dan hidup di dunia ini ternyata hanya berpindah dari masalah satu ke masalah yang lain, dari hutang satu ke hutang yang kok kata nih gini sing diutang ya. Itu ya, maka orang beriman itu tidak takut ujian, orang beriman itu tidak takut yang namanya musibah, tapi orang beriman itu takutnya cuma satu, apa niku? Tidak mendapatkan pertolongan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang dibakar api itu kan hostnya kan panas dan membakar, bisa adem di tubuh Ibrahim itu berkat siapa? Pertolongan Allah. Seperti halnya Nabi siapa yang dikejar oleh Fir'aun, melemparkan tongkatnya, itu juga berkat Nasrullah, pertolongan Allah. Bu, kalau hari ini kita tidak ditolong sama Allah, kita ini nggak ada daya, nggak ada upaya. We are nothing, Allah is everything, kata anak muda sekarang. Apa itu? Allah, we are nothing. Kita ini nggak ada apa-apanya. Allah itu segalanya. Maka kalau kita tidak ya bersyukuri nikmat yang Allah berikan hari ini, maka kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Maka pertama pertanyaan saya hari ini kepada jenengan semua, gimana? Sudah bersyukur hari ini Bapak Ibu semuanya? Sudah nggih? Alhamdulillah. Di antara ratusan masyarakat Sumberan, jenengan adalah orang-orang pilihan yang terpilih. Di antara ratusan anak muda, Karang Taruna dan remaja masjid, jenengan-jenengan ini yang pakai batik warna apa ini? Merah ya, yang dipilih sama Allah untuk berkontribusi. Tapi berkontribusinya bukan semangat Ramadan toh. Karena sekarang banyak itu anak muda yang semangatnya ketika masuk Ramadan. Begitu Ramadan lepas, wes bablas. Nah, maka mengecas semangat anak muda ini juga butuh peran penting dari siapa? Dari siapa? Orang tua. Maka judul kita hari ini apa Bapak Ibu bareng-bareng Mas dan Mbak? Membangun kebersamaan yang harmonis antara anak remaja dan orang tua demi meraih ridho Allah Subhanahu. Ini judul apa paragraf ya Pak Cahyo ya, Masya Allah, tuh tenan nih. Wis jadi intine hari ini Buya Bayu pengen ngajak jenengan untuk ayo Bu bersama jenengan sebagai orang tua. Kalau sudah jadi orang tua, tenanan dadi wong tua. Kalau kalian sudah menjadi seorang anak, maka beneran jadi seorang anak. Karena banyak sekarang anak itu nggak berperan menjadi anak, dan banyak orang tua yang nggak berperan menjadi kedua orang tua. Apalagi seorang bapak dan seorang ibu yang menjadi teladan untuk anak-anaknya. Nah, maka hari ini kita coba sedikit membahas masalah itu. Karena mohon izin deh, kalau di Yogyakarta juga fokus terhadap pengasuhan, fokus terhadap pemerhati remaja. Karena bagi saya, ujian terberat itu datang dari orang terdekat. Ulangi, ujian terberat datang dari orang terdekat. Kadang kalau nggak dari suami, ya kadang dari kalau nggak dari istri, kadang dari A, kalau nggak dari anak, kadang dari menan, kalau nggak dari menantu, kadang dari mertu, tapi rata-rata yang paling akeh kali tonggo. Sepakat Bu? Ada yang di sini punya masalah sama tetangga?
Oh ada banyak nggih. Baik, mohon izin kalau sakit berdiri nggih Pak nggih. Ya, saya begini biar lebih cair aja suasananya. Karena biasanya niku nek jamaah Masjid Al Huda Sumberan niku kan setelan-setelannya kalau pengajian niku kan selonjoran, ya kan, luruskan sikil, goyoke bar kuwi dipapan keneng tembok, ya bar kuwi mapan turu. Begitu ditakoni karo tanggane lek materi ini opo? Ustaze gayeng. Kepiye mau masuk materi ini? Nah, maka hari ini kata Pak saya tadi, cah muda, anak muda kok hari ini kok mas senderan, kalah sama bapak-bapak yang tua-tua gigi. Maka hari ini saya coba memberikan apresiasi dulu kepada anak-anak mudanya, kepada remaja Masjid Al Huda dengan beri tepuk tangan yang meriah untuk mereka semua hari ini. Baik, terima kasih. Seperti biasa Bapak Ibu ya, hari ini saya minta sama jenengan semua sebelum kita masuk materi, sebelum jenengan luruskan sikil, luruskan boyok, yang pertama kali jenengan ketika bertolabul ilmi ini nopo luruskan niat. Niat itu penting buatan. Pertanyaan saya, niat itu ada di mana posisinya? Hati. Pertanyaan saya, kalau penyakit fisik itu bisa tidak yang namanya didiagnosa sama dokter pakai alat dokter, bisa nggih? Kalau asam urat bisa dideteksi sama alat dokter, bisa. Di sini ada yang asam urat mboten? Banyak. Oke. Masih ada dagingnya Pak? Terus saya mboten dagingnya niki. Oke, asam urat. Terus apa lagi? Vertigo. Kalau vertigo bisa mboten? Bisa. Pertanyaan saya, selain penyakit fisik ada nggak penyakit hati? Oke, pertanyaan saya, penyakit hati itu apa? Oh, iri. Yang paling seru biasanya paling iri ya. Oke. Iri, dengki, hasad, sombong, jumawa, ujub dan seterusnya. Oke, pertanyaan saya, kalau penyakit hati kira-kira bisa nggak didiagnosa sama dokter? Tiba-tiba nih Pak Cahyo datang ke RSUD, dok, saya mau periksa. Periksa apa? Periksa hati. Kenapa hatinya? Periksa aja. Bisa tidak? Tidak. Ternyata Bu, Pak, manusia niki yang paling berat itu selain penyakit fisik adalah penyakit hati. Ada segumpal daging di dalam diri manusia, segumpal darah dalam manusia. Ketika itu baik maka baik jasadnya, ketika itu buruk maka buruk jasadnya. Kata baginda Rasul, segumpal daging itu disebut rajanya dan organ tubuh jenengan disebut bala tentaranya. Apa itu? Hati. Maka muncullah lagu ya, jagalah, jagalah, jangan kau, jagalah hati lentera hidup ini, monggo jagalah. Jangan kau, jagalah hati lentera hidup ini. Maka ketika orang niku seneng ngaos, orang niku seneng bertolabul ilmi, sering mendapatkan ilmu, maka hatinya itu akan semakin tenang Bu. Banyak sekarang orang itu yang ngaji, lisannya justru malah tajam kepada orang lain. Ilmu yang jenengan dapatkan bukan untuk menyerang orang lain. Kami tahu dan kita tahu orang itu salah, tapi lisanmu sangat menyakiti hati mereka. Orang berilmu itu harusnya ilmu menjadi kaca pembesar untuk melihat kesalahan pribadi. Tapi sekarang berbeda. Kesalahan orang lain dikoreksi, kesalahan pribadi dikoleksi. Apalagi nih emak-emak nih, ujian emak-emak itu ada di mana? Mulut. Ya, ngerti ya Bu ya? Ujian di mana? Di mulut Pak. Nah, kalau bapak-bapak itu tidak pandai berkata-kata, tapi kalau emak-emak ini pandai berkata-kata, maka paling tidak emak-emak teori psikologinya menghabiskan kata-kata dalam sehari niku 16.000 sampai 20.000 kata-kata. Berarti fitrahnya emak-emak niku cerek. Sepakat ya Pak? Kalau pria enggak begitu psikologinya. Coba, pria itu enggak banyak kata-kata karena pria enggak berkata-kata, tapi pria butuh bukti. Cuma butuh keringatnya, bekerjanya, itu sudah bukti cintanya. Tapi kalau emak-emak berbeda, ya, dia cobaannya ada di mana? Nih, ada di mulut. Tapi rahasia pria, kelemahan wanita itu ada di mana? Telinga. Haus pujian. Jenengan bilang, ibu hari ini cantik, langsung terlit jempol nih. Paham sampai sini ya? Nah, hari ini kita coba belajar bersama tentang masalah itu.
Bu, catat baik-baik kalimat saya. Kalau wanita tidak disibukkan dengan perkara ilmu, maka wanita akan disibukkan dengan perkara perasaan. Wanita harus sibukkan dan perbanyak masalah keilmuan. Kenapa? Tonggak peradaban sumberan, tonggak peradaban Seworan, tonggak peradaban Tirta Arjo, salah satu diantaranya adalah kaum wanitanya. Maka sibukkan dengan ilmu, karena banyak sekarang niku wanita yang memutuskan sebuah perkara bukan dengan keilmuan tapi dengan perasaan. Oke, maka hari ini sama-sama Bapak Ibu kita luruskan niat, bersihkan hati. Makanya salah satu ciri-ciri penduduk surga itu diantaranya adalah kolbun nakiyun. Apa namanya? Kolbun nakiyun. Ayo remaja, apa namanya? Apa itu kolbun nakiyun? Hati yang selamat, hati yang bersih. Selain kolbun nakiyun adalah kolbun salim, hati yang selamat. Nah, maka semoga kita ini adalah diantara orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Ilmu yang hadir itu untuk membersihkan ya detoksnya. Apa itu? Iri, dengki, hasad. Bahkan sebuah riwayat hadis mengatakan ketika ada saudara jenengan berbahagia, ekonomi sedang meningkat, jabatannya sedang meningkat, dapat motor NMAX baru. Apa kata dalam hadis? Ketika engkau ikut berbahagia, kata Nabi atau kata hadis tersebut mengatakan malaikat turut serta mendoakan dengan mengatakan amin, semoga engkau mendapatkan yang setimpal. Sekarang kita berbeda, Bu. Ya, ketika tetangga dapat ekonomi meningkat, NMAX turun baru, apa yang terjadi? Panas, Pak. Orang lain beli kompor listrik, kita yang kepanasan. Orang lain yang beli AC, kita yang kedinginan. Apa kata hadis tersebut mengatakan amin, semoga engkau mendapatkan yang setimpal. Jadi rumusnya ketika tetangga kita sedang naik ekonomi, kita mengatakan alhamdulillah. Angel mboten. Angel tenan Bu ya. Oke. Yang kedua, saya minta hari ini kita jadikan sarana ini sebagai sarana untuk nambah keimanan. Bu, Pak, saya mau sampaikan sama jenengan semua. Manusia itu akan bertemu dengan yang satu frekuensi. Al arwahu junnudun mujannada. Kalian ini. Oke, ulangi ya. Al arwahu junnudun mujannada. Al arwahu junnudun mujannada. Ruh niku Bu ternyata gatuk karo sing sak frekuensi. Kalau dia anak muda, frekuensinya FF Mobile Legend dan Roblox ataupun skater-skater, mohon maaf ya, maka dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang suka juga dengan Mobile Legend dan FF. Kalau anak remaja itu suka dengan masjid, pasti Mas, dia akan dikumpulkan dengan orang yang ahlul masjid. Kalau Bapak niki senang berjamaah di masjid, pasti Pak jenengan akan dikumpulkan, akan ditemukan karo wong-wong sing seneng neng masjid. Ibu, kalau jenengan seneng maka ibu akan sering dikumpulkan karo wong sing seneng gibah. Sopo neng kene ratu gibah? Eto-eto orang ngerti ya. Padahal itu yang terjadi. Nah, al-arwahu junudun mujannada. Ternyata karakter seseorang, kepribadian seseorang, itu bisa dilihat dari dengan siapa dia berteman. Makanya nasihat guru saya, kalau mau lihat dirinya, lihat agama teman-temannya. Termasuk jenengan benjang, kalau ada seorang cowok atau seorang cewek yang mau menjadi menantu panjenengan, lihat bagaimana circle-nya, bagaimana pertemanannya, bagaimana konco-koncone. Oh, nek koncone seneng ning masjid, insya Allah lah minimal dia termasuk terjaga menjadi orang yang ahli masjid. Tapi kok didelok wah iki bentuk-bentuk kabeh koncone, hati-hati. Al arwahu junnudun mujannada. Yang ketiga, saya minta sama jenengan semua menjadi wadah untuk silaturahim. Ya kan jenengan kalau nggak seperti ini kan boten ketemu toh Bu. Ya kumpul paling ya sesasi pisan, pengaosan apa malih emak-emak nonton teras 3x3 itu ditanya ngapain Bu? Arisan Ustadz. Tapi padahal iya dengan kalimat ya jeng tak kandani yo neng ojo kondo. Nah itu ibu-ibu biasanya kalimatnya seperti itu. Oke,
Nah, maka saya minta hari ini sama jenengan semua, silakan, ayo buat para sesepuh-sesepuh yang ada di sini, kita kosongkan gelas atau kosongkan botol dulu. Saya minta hari ini silakan membawa gelas yang bersih dan terbuka dulu. Ya, satu kaidah ilmu. Apa itu kaidah ilmu, santri? Undur mangkola, wala tandur mangkola. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi tolong lihat apa yang diomongkan. Karena sombong itu definisinya adalah batorul haq wa ghamtun nas. Apa itu? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi kalau saya pakai jas bagus, datang ke sini pakai pajero, panas jopo jero, apakah itu disebut sombong? Lah, kata baginda Rasul, apa itu sombong? Ketika engkau punya jas bagus, engkau mengejek jas jelek. Ketika engkau punya mobil bagus, engkau mengejek mobil yang tidak bagus. Itulah definisinya. Apa itu? Menolak kebenaran serta meremehkan orang. Itu definisi sombongnya. Oke? Lanjut. Nah, saya minta hari ini fokus dulu. Ya, silakan singkirkan apapun yang membuat jenengan hilang kefokusan. Hari ini saya minta, saya survei tidak ada yang mengantuk. Iki kok ono cah nom mah wis lir-lir iki mah. Wah. Iki, Masya Allah. Sekarang itu anak muda zaman sekarang kakean pil sapi, Bu. Di tempat saya, Pak Ustadz Nyun Sewu ya, kelurahan saya itu ada anak muda itu yang ketahuan konsumsi pil sapi. Serius, tahu pil sapi nggih? Teman-teman pemuda tahu pil sapi nggak? Tahu? Pernah nyoba? Oke, gitu ya, maka hati-hati. Tuh ya, harus fokus terlebih dahulu. Yang ketiga saya minta santai aja ya. Jadi anggap aja ini tempat jenengan relax aja. Kalau mau senderan ya monggo senderan seperti itu. Oke. Baik, hari ini Bapak Ibu saya minta kita bikin momen dulu karena kesini saya bersama tim. Hari ini saya minta peregangan dulu ya. Yang hari ini coba yang boyo loro saya minta angkat kedua tangan jenengan hari ini semuanya. Oke. Oke. Bapak Ibu, Mas dan Mbak semuanya angkat tangan dulu. Ya, dada-dada dulu ya. Yang hari ini gelangnya baru, silakan boleh dipamer dulu Bu, gelangnya. Insya Allah, dada-dada dulu semuanya, oke? Sudah? Oke, biar nggak ngantuk, saya minta turunkan tangan kiri, angkat tangan kanannya, boleh? Ayo Pak, angkat tangannya Pak. Oke, semuanya fokus ya. Oke, saya minta hari ini silakan ikutin apa yang saya katakan ya. Ikuti apa yang saya katakan. Oke, semuanya fokus, lambaikan tangan semuanya Bapak Ibu. Yang angkat tangan semangat, Masya Allah hari ini malam ini segera lunas hutangnya ya. Oke, angkat tangan semuanya. Oke, saya minta bisa pegang ya, semuanya lambaikan tangan. Oke, bisa pegang dagunya masing-masing. Ikutin apa yang saya katakan, bisa pegang dagu masing-masing. Oke, masih tetap bertahan ya dengan dagunya ya. Oke, orang Sumberan itu memang agak beda, dagunya yang dhuwur ya. Ikutin apa yang saya katakan ya, bukan apa yang saya peragakan. Ikutin apa saya katakan, pegang dagu masing-masing. Oke, masih ada yang belum sadar ya. Oke, dagu itu pun di Pak dagu. Nah, niki. Oke, masih belum fokus. Angkat tangan kirinya. Nanti kalau sudah fokus baru kita masuk materi. Lambaikan tangan kirinya dulu. Oke. Oke, digoyang-goyang semuanya. Oke, saya minta bisa pegang jidatnya masing-masing. Iya, saking ragilem disalahke diginiin ya, Masya Allah. Oke, saya minta angkat tangan kanannya yang hari ini bahagia, yang hari ini pengen masuk surga. Angkat tangannya semuanya. Oke, coba tularkan kebahagiaan jenengan itu di samping kanan jenengan itu dulu, coba. Masya Allah. Sambil dipegang-pegang dulu deh. Iya. Boleh? Oke, ditepuk-tepuk sudah? Sudah tepuk-tepuk? Oke, gantian. Sebelah kiri lagi, biar nggak capek. Oke. Sudah ditepuk-tepuk semuanya? Sudah? Oke. Oke, pertanyaan saya, siapa yang hari ini ingin masuk surga? Angkat tangannya. Masih belum fokus ya? Yang hari ini pengen masuk surga? Insya Allah, ini jihad fisabilillah ya. Ini keimanan. Oke, turunkan. Ini keimanan orang Masjid Al-Huda ini nggak bisa dianggap enteng ini ya.
Yang hari ini ingin masuk surga banyak ternyata ya, Ustaz, Masya Allah ya. Oke, saya berikan kabar bahagia yang hari ini ingin masuk surga. Syarat masuk surga kudu, ya, yuk yang marah mati sih sopo. Oke. Ingin ya? Oke, baik, alhamdulillah. Enggak apa-apa. Bismillah. Oke, terima kasih. Oke, hari ini kita sudah bikin momentum. Semoga ini tidak membuat kita ngantuk ya. Oke, saya minta hari ini beri tepuk tangan yang spesial untuk kita semua hari ini. Bismillah. Oke. Bismillah. Oke, kalau saya bilang are you ready, semua bilang apa? Ready. Are you ready? Are you ready? Jamaah. Lupa. Yo, jamaah. Jamaah, jamaah, ibu, bapak, siap ya. Bapak-bapak emang kayak gitu setelannya ya, hidup segan mati pun tak mau ya. Oke, Bismillah. Tapi nggak apa-apa Pak, nyuwun sewu, karena di sini kan mayoritas yang hadir kan emak-emak ya. Kalau emak-emak itu kalau di dunia terkenal menjadi ras terkuat di dunia. Inilah kaum-kaum yang kalau rating kanan belok. Oh iya, pelakunya teko berarti ya, Masya Allah. Inilah kaum-kaum yang tegel-tegelan, Masya Allah ya. Tapi nggak apa-apa Bu. Satu, wanita itu selalu benar. Pasal 2, kembali lagi ke pasal 1. Apa itu? Selalu benar. Nah, ini saya marake bapak sama cakru. Benar, menang salah, bapak iyo ngomong soyo salah, terima anak remaja dan juga kombinasi atau kolaborasi harmoni dengan orang tua. Baik, sebelum materi itu dulu, saya mau masuk dulu ke 1 Muharramnya. Ya, 1 Muharram ini kan momentum yang dimana dikenal ya dengan sebagai tahun baru Islam. Betul nggih Bapak Ibu nggih? Yang dimana terkenalnya menjadi momentum hijrah. Kalau dulu baginda Rasul dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, membentuk ya namanya dari Darul Kufur menuju Darul Islam, ya membentuk sebuah peradaban yang luar biasa sehingga waktu itu pada zaman sahabat bahkan khalifah-khalifah 2/3 dunia bisa dikuasai sama Islam, ya itu berkat apa? Ya berkat momentum hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baginda Rasul itu hijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena Mekah itu Rasulullah menyerah, tidak, tapi karena memang perintah, dan Madinahlah tempat beliau membangun sebuah peradaban. Hari ini Bapak Ibu, teman-teman semua, ingin saya sampaikan momentum hijrah kita hari ini bukan cuma sekedar fisik. Kan ada yang orang Balikpapan hijrah ke Kulon Progo, ada orang yang Makassar hijrahnya ke Wates, Kulon Progo juga. Ada orang Jogja hijrahnya ke, nah itu berpindah. Jadi hijrah itu kan adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang, tapi momentum hijrah kali ini yang pengen saya sampaikan bukan cuma fisiknya, tapi adalah momentum hijrah tentang masalah keilmuan, tentang masalah akhlak, tentang masalah hijrah tentang keluarga, hijrah pola asuh, yang dimana hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan sama jenengan semua, miniatur peradaban. Jenengan ngertos miniatur toh Bu? Kalau ada satu kapal yang besar, terus ada miniatur, nah itu yang kecil, jenengan tahu toh? Nah, miniatur peradaban dunia ini, miniatur peradaban negara Indonesia ini adalah apa miniaturnya? Rumah masing-masing. Ternyata membangun peradaban itu dari mana? Dari masjid. Sebelum dari masjid, dari mana dulu? Dari rumah terlebih dahulu. Nah, maka hari ini saya minta sama jenengan semua hijrah terkait masalah keluarga. Yang dulu belum sregep untuk berjamaah, ayolah mulai hari ini diusahakan untuk minimal lah berjamaah. Untuk teman-teman remaja masjid khususnya, selokan waktu, misalnya subuh kan kita bisa bangun. Kok malamnya kita begadang, tapi begitu subuh kesiangan. Ya, saya punya cerita, Pak Yon Sewu, Bu. Ada ibu-ibu yang senang anaknya itu udah hijrah. Saya sedikit cerita. Dulu tren-tren hijrah anak muda di Jogja itu kurang lebih sekitar tahun-tahun 2015-16.
Ini anak muda 2015 usia berapa? 10 tahun yang lalu kurang lebih. Itu hijrah atau komunitas anak muda di Yogyakarta itu sangat ramai di tahun-tahun segitu. Nah, ini teman-teman usia berapa waktu 2016? 10 tahun yang lalu. 7 tahun ya. Wih, berarti seketok tuh jenengan ya, Bu ya. Oke. Nah, 10 tahun yang lalu tren-tren hijrah anak muda di Yogyakarta, Kulon Progo itu sangat masif, Pak. Banyak sekali majelis-majelis, banyak sekali kumpulan-kumpulan anak-anak muda. Tapi sekarang setelah pasca Covid, sekolah, komunitas itu benar-benar sapu rata. Tidak ada sama sekali tren-tren anak muda hijrah zaman sekarang. Yang bertahan tinggal apa? Pondok pesantren, panti asuhan misalnya. Remaja masjid bertahan kapan? Ramadan tok. Kalian nopo Karang Taruna. Ini bentar lagi mau 17-an. Ya, jadi setelah itu sudah nggak ada lagi vibes-nya, semangatnya untuk berkontribusi. Nah, maksud saya teman-teman semua, khususnya kepada anak muda, ini kan fokusnya kita ke anak muda ya, ingin tak kebleng cah nomene gini ya. Anak muda juga artinya apa? Selepas Ramadan, ayolah, semangat itu minimal masih ada, minimal berjamaahnya, nongol neng masjidnya, ketika ada rapat ya kumpul bersama dengan takmirnya. Sekarang kan beberapa wilayah kayak gitu, ada dualisme di masjid itu antara takmir dengan anak muda nggak mau gabung dengan takmir nggak tahu apa keinginan anak muda, sehingga apa ya sudah rapat dewe-dewe. Nah, maksud saya ke sini, ayo ciptakan suasana yang harmonis. Yang tadi yang saya katakan itu remaja masjid dan takmir saling berkolaborasi. Terang ke depannya ya kita bahas itu. Nah, maka hari ini saya minta hijrah akhlak, hijrah keluarga, dan hijrah pola asuh. Nah, apa perintahnya? Ini ada di Quran surah Al-Hasr ayat 18. Ya, coba remaja masjid, ada yang berani mau maju ke depan untuk membacakan ayat ini? Remaja. Saya hitung sampai 5, kalau nggak ada saya hitung lagi sampai 5. 5, kalau nggak ada nanti ketuanya yang suruh maju ya. Oke. 5, 4, bisa? Oh ya, sini. Oke. Ini kayaknya setelan-setelan nih. Ya, Masya Allah. Oke, terima kasih. Ini anak soleh kayak ini. Kelihatan dari bentuknya. Oke. Madep dulu sana. Sebutkan nama sama nomor rekening. Namanya siapa? Hafiz Rafi. Oke. Asli mana? Asli Bangka Belitung. Babel Bangka Belitung, tempat sinetron atau tempat filmnya Laskar Pelangi. Ya, oke, baik. Sini agak ke sini. Oke. Berarti ini hidup di panti ya, Air Farudin ya. Hidup di panti, kayak enak banget bahasanya. Memang hidup di panti ya? Oke. Silakan Mas, bisa dibacakan ayatnya beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa ta'budu ma ba'da wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah istiqomah memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Untuk hari esok akhirat, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke, Quran surah Al-Hasyr ayat 18 posisinya di mana? Posisinya, kalau di Al-Quran sebelah mana? Posisinya di bagian bawah. Oke, Masya Allah. Oke, kalau nggak atas ya bawah. Kenapa kalau nggak atas bawah? Soalnya pakai Al-Qurannya Al-Quran HP ya, cuma scroll gini. Oke, habis tepuk tangan dulu buat habis dulu dong. Oke. Kelas berapa habis sekarang? 2, 3 SMA. Apa cita-citanya? Cita-citanya pengusaha. Oh, CEO. Ya. Bapak CEO. Bapak Ibu tahu CEO kepanjangannya apa? Ya, cuci elap ompreng. Ya. CEO ya, cuci elap ompreng. Oke, semoga mau jadi pengusaha apa rencana? Pengusahanya paling jual beli akun. Jual beli akun. Ya, coba Bapak Ibu terbayang nggak kalau zaman jenengan dulu cita-citanya jadi apa?
Dokter, guru, polisi, tentara, PNS. Anak zaman sekarang jenengan terpikirkan nggak cita-citanya jadi apa? Jualan akun. Jenengan tahu jualan akun itu apa? Tak ngerti. Ngerti duitnya akeh anak jenengan toh? Oke, nggak apa-apa. Oke, kita doakan semoga apapun yang menjadi hajat Mas Hafiz Allah kabulkan. Bertemu menjadi anak yang soleh, insya Allah dapat jodoh soleha, anaknya orang kaya, warisannya kata. Amin. Oke, terima kasih. Hafiz bisa kembali ke tempatnya. Oke, terima kasih sudah membacakan ya. Oke, tepuk tangan lagi buat Hafiz dulu. Oke. Di ayat ini kita buka dan kita bedah Bapak Ibu. Jadi ketika ada ayat yang dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan untuk orang siapa? Beriman. Setiap ayat yang dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu pasti ujungnya atau selanjutnya adalah perintah. Kenapa? Karena kalau orang beriman sudah tidak ada perkara namanya toleransi atau namanya negosiasi dengan perkara syariat. Cuma dengan cukup nyenan mengatakan ketika ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, oh berarti cukup sami'na wa ata'na. Kalau anak cucu jenengan tinggal mengatakan tor monitor, anggota mau lapor, tinggal bilang gitu aja. Nah, apa kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah. Pak, saking pentingnya takwa, ini khususnya para pria-pria nih ya. Saking pentingnya takwa, sepekan sekali jenengan diingatkan, Pak. Kapan itu? Oh, sing kok ibu ngerti. Oh, mesti Jumat berkah toh. Jenengan gawe ki bakso karo ngrungok nih state ngomong apa toh? Iya. Kapan itu? Jumatan. Apa kalimat khotib? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus lagi ayat yang membicarakan masalah puasa. Apa tujuannya? La'allakum, saking pentingnya takwa, Allah mention, Allah jelaskan kepada jenengan semua, hei, takwa, takwa dan takwa. Takwa itu pilihan atau kewajiban? Halo? Kewajiban atau pilihan? Terlanjur sudah menjadi orang beriman, ya maka menjadi sebuah kewajiban. Kenapa kewajiban? Ya Allah, wala tandur nafsun ma qaddamat li ghad. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi perintah untuk bertakwa ini sangat penting. Jenengan diingatkan setiap hari dan setiap saat, bahkan bermajelis ilmu ini pun kita dalam rangka bertakwa kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Jamaah. Oke. Apa yang melatar belakangi saya membahas ini dan takmir mengambil tema ini? Satu, masa remaja adalah fase di mana mereka proses pencarian jati diri. Nanti nih mereka naik kelas akan berbeda lagi cita-citanya ketika bertemu dengan orang baru. Bertemu dengan YouTube podcast baru, mereka nanti pasti akan berbeda lagi. Karena apa? Proses pencarian jati diri. Nah, proses remaja ke dewasa ini adalah proses yang paling sangat riskan. Kenapa? Karena mereka ini akan mudah bisa terbawa arus kehidupan ketika mereka nggak punya karakter yang kuat. Ini saya yakin nih, panti asuhan ini saya lihat muka-mukanya orang yang punya karakter semua ya. Amin. Nah, remaja masjid, ayo. Minimal masjid ini menjadi madrasah buat kalian semua. Mas, gimana cara untuk membentuk karakter? Ayo kapan-kapan kita bisa sharing dengan anak-anak muda. Buya Bayu siap membersamai, Pak Aan guru kalian juga siap membersamai, Pak Cayu dan Tamir juga siap membersamai semua. Nah, ini yang terjadi. Yang kedua, apa yang melatar belakangi pembahasan ini Bapak Ibu? Banyak konflik yang terjadi antara orang tua dan anak. Sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Konflik yang terjadi. Bulan yang lalu saya pernah ngisi di Pengadilan Negeri Wates. Pengadilan Negeri Wates. Ngertos nggih? Nah, kurang lebih Pak, setiap hari ini ada kurang lebih 30 sidang. Dan 15 diantaranya itu sidang
ketidaktaatan anak ke orang tua atau orang tua ke anak? Perkara nopo? Pesan. Perkara nopo? Sertifikat. Perkara nopo lagi? Orang tua gugat anak, anak gugat orang tua. Ini kenapa ini konflik terjadi antara orang tua dan anak? Yang ketiga, apa yang melatar belakangi saya membahas ini dan takmir mengambil tema ini? Tantangan modern zaman sekarang, Pak. Gadget. Jangan ngertos gadget toh. HP, gawai, pergaulan dan krisis komunikasi. Anak zaman sekarang itu lebih senang bersosial media daripada mereka bersosial di tengah-tengah masyarakatnya. Sepakat atau tidak, Pak? Sepakat atau tidak, Pak? Mereka lebih banyak untuk berkomunikasi. Ngumpul nih satu ruangan yang sama, tapi nggak ngobrol bersama. Kenapa? Sibuk dengan HP-nya masing-masing. Bahkan mabar pun offline datangnya, tapi tetap ngobrolnya online di gamenya. Betul tidak? Ini yang membentuk karakter anak ketika nanti mereka terus menggunakan gadget dan melihat paparan konten-konten yang sifatnya itu flexing atau pamer-pamer kekayaan, maka membentuk karakter mereka menjadi karakter apa? Instan. Anak muda sekarang gampang sekali. Kalau pengen kaya, nggak usah usaha. Anak zaman sekarang itu nggak tahu usaha itu makanan apa. Pokoknya tahu nek pengen kaya, ya lewat jalurnya judol pinjol. Nek pengen mengadu nasib nggak perlu merantau, cukup dengan sketcher langsung dapat tuh, ya mendewakan Zeus misalnya. Apalagi banyak sekali, Pak. Jadi anak zaman sekarang nggak tahu apa itu proses karakternya, mereka sehingga apa? Itu tadi saya katakan mudah terbawa arus kehidupan, tidak punya karakter, seperti halnya kuning-kuning keliling kali. Apa itu? Malah disebut. Itu ya. Terus lagi, saya percepat saja. Keluarga adalah kunci utama untuk pembentukan karakter. Ternyata pondasi peradaban, pondasi anak jenengan pertama kali itu dari mana? Dari balik pintu rumah masing-masing dulu, dari rumah masing-masing. Maka di dalam Islam, yang namanya keluarga itu sangat penting sekali. Ya, apa pentingnya keluarga dalam Islam? Satu, keluarga menjadi madrasah pertama. Menjadi apa? Madrasah. Bu, ngertos madrasah mboten? Apa itu madrasah, Pak? Pendidikan, sekolah. Jenengan tahu, Pak, saya mau sampaikan sama jenengan semua. Salah satu sektor yang membentuk peradaban baik atau buruk itu dari pendidikan. Tapi sekarang kita melihat di dunia pendidikan diobok-obok tentang masalah kurikulum. Yang mindset anak itu sekarang bukan tentang bagaimana ilmu itu bermanfaat, tapi mereka yang penting dapat nilai. Jadi ijazah itu bukan berarti mereka itu sudah pernah berpikir, tapi ijazah itu adalah tanda mereka sudah pernah sekolah, tapi belum pernah berpikir. Bahkan 12 tahun anak lulus sekolah belum membentuk karakter yang baik untuk anak-anak zaman sekarang. Tuh kita lihat begitu kelulusan anak kelas 12 langsung ngapain? Langsung ngapain? Coret-coret di kota-kota besar itu pesta seks. Ada apa lagi? Artinya apa? 12 tahun mereka sekolah, Pak, nggak membentuk karakter sama sekali. Nah, ini yang menjadi kendala bagi kita semuanya yang terkait masalah pendidikan anak-anak kita ya. Itu pentingnya keluarga dalam Islam. Kenapa? Satu, madrasah pertama itu adalah keluarga. Harta yang paling berharga keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Di balik pria yang hebat itu ada istri yang misu-misu. Ya, betul. Terima kasih. Di balik suami yang hebat itu ada istri yang hebat juga, Pak. Ya, kata orang seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua adalah menjadi teladan utama. Saya mau sampaikan sama jenengan, anak zaman sekarang itu krisis dua. Bukan krisis moneter, Pak ya. 98. Tapi kayaknya sekarang aura-auranya apalagi harga dolar kan sekarang berapa? Tuh, anak Gen Z itu, Pak, kritis dia tuh.
Mulai dari perkara emak-emak viral nggak bayar COD mereka tahu, sampai perkara politik mereka paham. Apalagi kemarin tuh tahu di UGM ya ada total politik, tahu nggak? Tahu ya, yang 3 pembicara tahu ya, itu yang dibubarkan. Nah, itu mereka paham tentang masalah itu. Karena apa? Informasi begitu luasnya. Nah, saya mau sampaikan sama jenengan semua, anak muda sekarang, 1, krisis yang namanya karakter. 2, krisis keteladanan. Teladan itu lahir dari siapa? Dari orang tua. Bu, Pak, kita mundur sedikit. Kemarin jenengan ngadake korban mboten? Idul Kurban. Nyembelih pinten mriki? Kok ragu jawab 6 sapi, 5 sapi, 6 kambing. Oke. Cakap nggih? Nah, apakah Idul Kurban itu hanya sekedar seremonial jenengan nyembelih toh? Ada syariat yang luar biasa, ada filosofi yang luar biasa. Apa itu? Antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sekali pulang kok minta selalu tidak, dengan kalimat yang luar biasa Nabi Ibrahim komunikasi dengan Ismail. Di dalam Al-Quran kurang lebih ada belasan 18 ayat Al-Quran yang membicarakan komunikasi anak dengan orang tua. Jenengan tahu kata anak muda fun fact-nya atau fakta yang menyolok dari tersebut 18 ayat itu adalah apa? Mayoritas adalah komunikasi anak dengan seorang bapak atau ayah. Kok ibu tidak, Bu ya? Ya karena memang ibu itu fitrahnya yang ngomong sama yang paling banyak waktu bersama anak siapa? Yang paling banyak ngomel-ngomel sama anak siapa? Yang paling banyak misu-misu karo bojone sapa? Sing sotet-tetet kaya RX King neng omah sapa? Ibu, karena fitrahnya memang ibu seneng Jadi kalau ada ibu-ibu kok ngomel, bapak cukup mendengarkan, anggap saja ibu sedang buang sampah kata-kata. Oh, ibu lagi arep buang sampah. Yo Bu, terus no Bu. Iki lagi 3.000, urung 16.000. Terus. Makanya kenapa dalam Al-Qur'an Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal niku kan pria, qawwam niku kan pemimpin. Nisa itu kan wanita. Qawwam itu pemimpin terbaik adalah pendengar yang baik. Kok sekarang ada pemimpin nggak mendengarkan yang baik, dinasihati ranggugu, berarti tidak menjadi pemimpin yang iki rasa melebar kemana-mana yo. Aku bahas di rumah tok yo, ya. Termasuk suami. Jadi kalau suami itu apa intinya? Mendengarkan. Tapi masalahnya pekerjaan terberat seorang suami ini nopo? Mendengarkan ibu engok. Wes Apa responmu Pak? Kata bapak, wes ngono tok, sabar kok. Kan kepiye coba bapak arep ngomong akeh, mesti ora dadi, ngomong sithik saya salah, kan begitu yang terjadi. Nah, kita kembali ke sini Bapak Ibu sekalian. Rata-rata Al-Qur'an membicarakan komunikasi anak itu dengan siapa? Bapak, karena bapak menjadi sebuah keteladanan. Nabi Ismail membentuk karakter Ismail tidak setahun 2 tahun. Kok pulang-pulang dengan mengatakan ya bunaya. Ini panggilan sangat merdu loh Pak. Jadi dalam kaidah Arab, ya bunaya itu panggilan kepada anak yang paling merdu. Ini tak kandani. Aku tuh semalam mimpi dapat amanah dari Allah untuk nyembelih kamu. Apa kata Ismail? Luar biasa Ismail. Ya abati, wahai ayahku, kalau memang itu perintah Allah, lakukanlah. Semoga engkau mendapatkan aku orang-orang yang bersahabat. Ismail terbentuk karakternya tidak setahun 2 tahun, tapi butuh bertahun-tahun.
Kenapa kok bisa terjadi karakter seperti itu? Nih, ada satu yang jenengan lupakan. Enggak cuma Ibrahim dan Ismail, ada satu sosok yang luar biasa disebut dengan siapa? Istri Nabi Ibrahim, Bu Ibrahim. Cakep, betul sekali. Oke. Siapa istri Nabi Ibrahim? Bu Ibrahim. Siapa istri Pak Lurah? Siapa istri Pak Duku? Bu Duku. Segampang itu ngasih nama ya. Siti Hajar. Peran Siti Hajar yang berkomunikasikan kepada Ismail sangat luar biasa. Suatu ketika ini corot ini Kulon Progo, Ismail bertanya kepada bundanya, "Bunda, bapakku ki nang di toko yo Bang Toib pratau mulih. Bapakku tuh siapa sih sebenarnya?" Nah, peran Siti Hajar sangat luar biasa. Takkan Dani. Bapakmu itu adalah seorang nabi dan seorang rasul. Tugasnya sangat mulia, mengemban dakwah, menyebar risalah agama ini menjadi baik, dan engkau besok harus menteladani apa yang dilakukan oleh bapakmu. Itu Ismail dari Siti Hajar. Jadi ternyata keteladanan seorang bapak muncul juga dari perkataan dari seorang ibu. Sekarang berbeda, emak-emak ditanya sama anaknya, "Pak, Bu, bapak neng di?" "Mbuh, bapak orang genah." Kono golek neng cakro. Mindset anak berarti bapak niku ora. Kesolehan anak itu peran penting dari siapa? Salah satu diantaranya ibu dan bapak. Ibrahim tidak banyak berkata-kata. Rasulullah itu tidak banyak berkata-kata, ya, tapi memberikan keteladanan. Nah, anak sekarang itu hilang teladan. Saya pernah simpel sekali, Pak, nanya kepada anak usia 7 tahun itu kelas 1 SD. Terus gitu, kalau nggak ada perubahan zaman sekarang ya. Ada sih perubahan zonasi maksudnya ya. Anak kelas 1 SD, saya tanya, "Le, kenapa kamu nggak berjamaah di masjid? Oh, teman-temanmu semua berjamaah di masjid." Dengan jujurnya dia berkata, "Ustadz, apa aku nang masjid? Wong pae bapak ibuku nonton sinetron neng omah." Teladan. Jadi anak melihat, oh ketika wayahe maghrib berarti wayahe nonton oh wayahe uang takmir niku adzan, oh wayahe bapakku nonton bal-balan misalnya. Oh wayahe subuh, oh bapak isi neng cakro. Oh berarti wayahe subuh, berarti wayahe neng teladan. Dan teladan itu tidak membutuhkan waktu yang sangat cepat, butuh bertahun-tahun. Ismail itu disembelih usia berapa? Dalam tafsirnya usia sa'ya 7 sampai 13 tahun rata-rata. Berarti artinya apa? Usia remaja kan? Dan butuh waktu sebelum usia itu untuk menanamkan karakter kepada Nabi Ismail khususnya. Ya, jadi kenapa penting keluarga dalam Islam? Karena satu, keluarga menjadi madrasah pertama. Negara kalau nggak ada sekolah habis ambruk, Pak. Tapi nyuwun sewu ya, nyuwun sewu, mohon maaf. Sekarang kan banyak bangunan-bangunan yang muncul baru itu ya, yang berwarna merah putih itu ya. Nggak usah dibahas. Oke, satu ayat yang ingin saya sampaikan. Ini pesan penting lagi. Dibuka lagi, Pak, Mas, Mbak, Rone. Dibuka lagi dengan satu kalimat yang sangat luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum. Nih, nek wong kang podo iman, kita ini beriman. Apa tugas orang beriman itu? Salah satu diantaranya ku anfusakum. Pertanyaan saya, kita orang beriman disuruh menjaga siapa dulu? Ku anfusakum, baru siapa? Wa ahlikum. Siapa itu? Keluargamu. Siapa keluarga itu menyeliputi siapa? Anak, istri, suami, apalagi putu dan seterusnya. Wa ahlikum, dari apa? Naro, api neraka. Jadi tugas besar kita ini adalah membangun peradaban dari rumah masing-masing. Sebelum kita mengedukasi orang lain, edukasi diri sendiri. Karena Allah perintahkan untuk menjaga diri dulu. Sebelum anak jenengan itu pengen berjamaah di masjid, sing kutune jamaah sih kayak neng masjid sopo.
Yang ketika anak ceweknya pengen nutup aurat, sing kudu nyontokin sikik nutup aurat siapa? Ibu. Anak ternyata ndak pandai mendengar, Bu. Kalau bahasa kelomprogonya niku children see, children do. Napa niku? Children see, anak niku melihat, children do, anak niku melakukan. Jadi anak itu melakukan apa yang dia lihat. Jadi anak tidak pandai mendengar, tapi anak pandai meniru. Nah, menirunya itulah disebut dengan tadi keteladanan. Pak, kita tahu kita ini bukan orang soleh, tapi kita ini berjamaah di masjid, mengaji, bertolabul ilmi, bukan dalam rangka untuk diri kita pribadi. Dalam rangka untuk apa? Membangun anak-anak kita. Lah sekarang ada bapak-bapak ya, lenduk kono menyang TPA, kono neng masjid jamaah. Bapak kapan? Sesok bapak nek entuk hidayah. Kepiye? Kita pengen anak kita soleh dan soleha, tapi bapaknya nggak mencerminkan anak dirinya menjadi anak soleh. Begitupun juga ibunya. Ayo Bu, sudah terlanjur jadi orang tua, yuk tenanan dadi wong tua. Ye? Karena tadi saya katakan itu peradaban dibangun dari mana? Rumah masing-masing. Nah, ini perintahnya untuk apa tadi? Jaga diri terlebih dahulu dan jaga keluargamu dari bahaya api neraka. Karena besok di akhirat cuma dua, kalau nggak surga ya neraka. Makanya ada namanya baiti jannati, rumahku adalah. Tapi apakah rumah itu benar-benar sudah menjadi surga untuk anak-anak kita? Bisa jadi mereka lebih nyaman di kafe. Karena peradaban sekarang bukan peradaban masjid, Pak. Jadi kalau peradaban kapitalis itu peradaban pasar sekarang. Jadi tempat-tempat tongkrongan, kafe-kafe, bioskop, apalagi. Cakruk terutama itu ya. Itu jadi rame karena yang peradabannya peradaban kapitalis zaman sekarang, bukan lagi peradaban masjid. Kalau kita melihat bagaimana dulu Islam berjaya, salah satu diantaranya adalah peradabannya peradaban masjid. Makanya di wilayah Spanyol, Cordoba segala macam itu, nah itu banyak sekali peninggalan-peninggalan masjid-masjid. Karena kenapa? Memang peradaban dulu peradaban masjid, sekarang udah berbeda. Hampir setiap satu kelurahan ada satu kafe, satu kopdes, dan seterusnya. Oke, lanjut. Apa tantangan remaja masa kini? Satu, anak muda zaman sekarang itu di era digital dan sosial media. Dulu ketika anak jenengan lahir, ibunya minimal mendoakan atau bapaknya ngadanin, betul ya? Walaupun ada yang nggak sepakat diadanin misalnya. Tapi sekarang mama berbeda. Ketika anaknya brojol, dok, bentar. Dari sejak dia brojol, dia sudah kenal dengan namanya HP. Begitu dia sedang tertawa, kakak, cekrek adek, cekrek, mindset dia apa? Oh, orang tuaku itu bentuknya kotak, kameranya 3. Apa itu? Jadi jangan salah kalau jenengan sekarang merasa gelisah, gelisah boleh. Tapi pertanyaan saya, siapa yang pertama kali mengenalkan gadget kepada anak-anak kita? Orang tuanya sendiri. Ya, maka pajak ditanggung sendiri. Yang kedua, krisis komunikasi sama keluarga. Bangun tidur main HP, mau makan main HP, ngobrol sama orang tua juga main. Pulang sekolah saya digoleki itu wong tuane, tapi apa? Itu kawan anak SD, kalau anak SMA kan sudah bawa HP sendiri. HP menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Padahal kalau teori psikologinya, komunikasi itu penting dalam keluarga. Berapa persen? 75-80% itu isinya ngobrol. Tuh sekarang, ya toh, sudah punya grup WA keluarga belum? Sudah nggih? Kalau hari raya ngucapin tidak? Di lewat WA. Selamat hari raya, bawahnya Cahyo dan family. Begitu lihat. Begitu ketemu ya sudah biasa. Jadi memang sudah akhirnya apa yang terjadi, sosial media sekarang membuat orang itu menjadi antisosial, rata-rata menjadi seperti itu. Wislan yang WA. Zaman dulu tidak, ketika orang mau berangkat yang cakruk ya benar-benar dodok pintune. Sekarang tidak, lek nang di posisi Sherlock Parani. Ini yang terjadi ya. Krisis komunikasi keluarga. Yang ketiga, pengaruh pergaulan bebas. Ketika anaknya di sekolah bermasalah, di lingkungannya bermasalah, pertanyaan saya, anak zaman sekarang salah gaul atau salah pola asuh? Yuk, yang milih salah gaul angkat tangannya. Yang milih salah pola asuh angkat tangannya. Oke.
Berarti yang angkat tangan sadar Pak ya. Oke. Nah, kenapa begitu Pak? Saya tanya, karena rata-rata kalau kita pulang atau kembali ke masalah tersebut, kita mewawancarai beberapa anak-anak. Rata-rata ketika saya tanya, "Le, kenapa kamu begini?" Dia menuntut sama orang tuanya, "Pak, Bu, aku koyong ini merkonjenengan salah pengasuhan." Dan orang tuanya bilang kepada anaknya, "Le, Dek, kowe koyong ini mergo kowe salah perga." Di satu rumah yang sama saling mengklaim kebenaran. Anaknya mengatakan bapak ibunya yang salah, bapak ibunya mengatakan anak sing salah. Padahal 80% anak yang kita tanya rata-rata dari balik pintu rumahnya mereka bermasalah. Tuh, ada yang tipikal orang tua nanti yang mohon maaf otoriter. Tahu otoriter ya? Wis pokoknya karepe bapak koyong ini kudu titik orang nganggo koma. Ada juga yang permisif, apa itu apatis, wes lalah luwe anaknya mau ngapain silakan, yang penting sekolah sudah saya bayarkan, kamu sudah makan, terserah kamu mau ngapain. Itu juga nggak baik. Nanti kan kita bahas di sini ya. Oke, kita coba lihat data-datanya. Menteri PPPA prihatin ada 13.000 kasus kekerasan hingga Juni 2025. Kasus tentang ini di perlindungan perempuan dan anak ya. Kasusnya berapa? 13.000 kasus kekerasan. Kita geser lagi. Catat 2031 kasus pelanggaran hak anak sepanjang 2025. Saya percepat lagi. Survei membuktikan sebanyak 62% responden orang tua muda di Indonesia merasakan kelelahan mental karena mengasuh anak. Ini emak-emak milenial nih, emak-emak Gen Z. Anaknya tantrum, ibunya melu tantrum. Anaknya nangis, ibunya juga, tidak, kayak gitu. Ini yang terjadi, kesehatan mental. Makanya kalau zaman dulu jenengan nggak pernah menemukan kasus-kasus kesehatan mental. Dulu pernah ada itu lebih penyakit mental. Apa itu? Rata-rata diantaranya ada sing ngomong overdosis mesti wong tua gitu. Kakek botrek jenengan ya. Overthinking. Ada anxiety. Apa itu anxiety? Kecemasan. Ada anxiety, ada security, pokoknya banyak sekali permasalahan. Ada skizofrenia, nah itu banyak sekali. Nah, kesehatan mental itu yang terjadi. Ya, lanjut. Jangan tahulah siapa ini orangnya ya. Oke. Kegagalan pengasuhan picu gangguan mental remaja. Kita lihat lagi gangguan mental. Nih, fakta yang terjadi. Nah, ini Pak, saya mau sampaikan sama jenengan. Khususnya buat bapak-bapak. Woro-woro kagem para bapak-bapak sedaya mawon. Kita lihat Pak nyuwun sewu, ini menjuruskan jenengan nggih, enggak ke ibu dulu ya. 15 juta anak Indonesia alami krisis figur ayah. Onten tiange, ada orangnya, ada wujudnya, tapi mboten onten kontribusi. Saking pentingnya Bapak hadir dalam pengasuhan serta pendidikan, pemerintah daerah membuat gerakan namanya Gerakan Ayah Mengambil Rapot Tetap Sing Teko Mbokne. Bahkan ada beberapa kisah niku, suami-suami berangkat ke sekolah anaknya, ada yang salah sekolah, ada yang salah kelas, ada yang nggak tahu nama panjang anaknya, saking ratau menyang neng sekolah. Ada itu. Kan SD 4 sama SD 5 ya, Wates. Itu kan cuman letan Masjid Jami ya. Nah, itu ada bapak-bapak, dia itu wali murid SD SD 5, tapi dia masuk ke SD 4. Dia nyari nama anaknya nggak ketemu-ketemu. Pasan ditanya, anaknya siapa? Ini ada guru yang tahu, oh ternyata itu adalah anak SD sebelahnya. Ada juga yang dipanggil-panggil nama anaknya. Misalnya nama anaknya berapa digit gitu ya, 3 digit. Nah, dia itu cuma panggilannya tok yang dia hafal. Dipanggil-panggil kok nggak nongol-nongol bapaknya, ternyata dia nggak tahu nama panjang anaknya. Itu yang terjadi, Pak. Artinya saya mau sampaikan sama jenengan semua, sudah terlanjur jadi bapak, tenanan jadi bapak. Artinya krisis bukan hanya pada anak, tapi juga pada orang tua. 15 juta anak diantaranya ini jangan sampai anak-anak al-huda sumberan. Sekarang banyak kasus anak-anak itu bermasalah, diantaranya ada anak cewek bermasalah karena nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya. Kalau ada anak cewek kok nyari pacar, dia bukan nyari pelukan dari seseorang pria,
Dia mencari sesuatu yang dia hilang dari kehidupannya. Apa itu? Kasih sayang dari seorang bapaknya. Maka kalau anak cewek sudah jatuh cinta sama bapaknya, otomatis dia nggak akan mencari cowok lain. Bahkan dia sampai ketika mencari seorang suami, benar-benar selektif, harus mencari seperti apa yang seperti yang disosoki oleh bapaknya tersebut. Artinya apa? Saya mau sampaikan sama jenengan semua, termasuk diantaranya pelaku-pelaku lagi bete. Do you understand lagi bete? Ya, Bambang versus Yanto. Paham ya? Teman-teman lagi bete tahu ya? Ya, kaum pelangi itu tahu ya? Nah, saya pernah terjun langsung ke sana, tapi saya bukan pelakunya, Pak ya. Saya coba riset sama mereka, apa yang terjadi? Di antara salah satunya, dari sejak kecil, dia tidak pernah punya kehadiran sosok bapak dalam kehidupannya. Transfer leadership, kepemimpinan, keteladanan seorang pria, itu dari siapa? Bapak. Maka hari ini yang sudah menjadi seorang bapak, apalagi ini besok teman-teman yang calon bapak, ayo. Ya, jangan sampai 15 juta anak ini terjadi lagi di tempat kita. Nah, artinya lagi apa? Masalah terbesar itu bukan di luar rumah dulu, tapi di mana, Pak, Bu? Di dalam rumah dulu ternyata masalah itu tuh. Jadi anak ini keluar kalau udah punya karakter, ini saya curiga mereka-mereka yang udah punya karakter ini akibat dari bimbingan orang tuanya dulu. Mereka-mereka yang kuat secara agamisnya, karena sabda Nabi mengatakan begini, "Mayridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ketika Allah inginkan sebuah kebaikan dalam diri seorang hamba, dalam diri seorang keluarga, yang pertama kali ditanamkan adalah apa? Faqihu fiddin. Bu, Pak, anak soleh tidak terlepas dari sosok ibu yang luar biasa. Jangan tahu Imam Syafi'i? Tahu? Kenal nggih? Kenal di mana? Nek kenal kalau nggak pengen kenal. Lama nggak ketemu misalnya gitu ya. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih, tahu Sultan Muhammad Al-Fatih? Penakluk kota apa? Konstantinopel, yang sekarang negara apa? Turki. Anak-anak soleh tersebut, Bu, erat kaitannya, korelasinya dengan siapa? Ibu. Ini penting ibu nih. Makanya ibu-ibu kudu akeh tirakate. Dulu Imam Syafi'i ketika mau disusuin sama ibunya ngapain? Dalam sebuah riwayat apa? Berwudu. Biar ASI yang yang disampaikan kepada Imam Syafi'i menjadi ASI yang suci. Emak-emak sekarang enggak. Sambil menyusui, sambil ngulek sambel. Neng pawon, ya. Maka nggak salah anaknya menjadi generasi cabean. Sambil nenen, sambil dolanan tik, sambil nenen, sambil cekot Siapa di sini emak-emak yang masukin keranjang tapi nggak pernah dicekot-cekot? Ada? Kata gitu. Jadi ternyata masalah terbesar bukan di luar rumah, tapi di mana dulu? Di dalam rumah. Oke. Maka hakikat keluarga di dalam Islam, yang pertama, keluarga ini menjadi ladang apa? Ibadah. Saling mengajak satu dengan yang lain, saling menasehati satu dengan yang lain. Kalau istri keliru, suami memberikan nasihat. Kalau suami keliru, ya istri menyampaikan. Kalau anak keliru, ya tolong dinasehati. Sebagai ladang dakwah, sebagai ladang ibadah. Apa tujuannya? Menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Poin di dalam Islam, keluarga itu apa dulu? Bukan harta dulu, bukan dulu tentang masalah jabatan, tapi tentang masalah as-sakinah. Apa itu? Ketenangan. Banyak orang yang rumahnya lantai 3 tapi nggak tenang hidupnya. Apa? Anaknya bermasalah. Apa? Istrinya selingkuh. Apa? Suaminya kabur dari rumahnya. Kami pernah membersamai Crazy Rich. Wah, tahu Crazy Rich ya? Kalau saya kan juga Crazy Rich ya, tapi rata-rata Rich-nya hilang, tinggal Crazy nih kalau saya. Tinggal edane. Nah, kami pernah membersamai orang-orang Crazy Rich. Ngobrol di mobil Alphard yang harga MM-an, isinya selama berjam-jam keluh kesah tentang keluarga. Jadi mobil Alphard rasanya sama mobil Calia Oren itu. Nggak ada kenyamanan sama sekali. Nah, ternyata mindsetnya keluarga yang dalam Islam yang baik itu hakikatnya adalah apa? Tujuannya menuju ke sakinah dulu, ketenangan. Makanya itu kalau orang menikah, semoga samawa ya.
Apa itu sakinah mawadah warahmah? Itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doanya. Ya, terus dan orang tua, apa fantasinya orang tuanya? Menjadi seorang pemimpin dan anak itu adalah amanah dari Allah. Bu, saya mau nanya sama jenengan. Ngurus anak capek mboten? Kok saya ngomong cuma sebagian? Nggak usah berpura-pura kuat. Aku ngerti jenengan meletre ya. Saya tanya, Bu, ngurus anak capek mboten? Capek. Saya ke bapak-bapak nggih. Pak, ngurus anak capek mboten? Mboten. Wong saya ngurus mbokne meneh. Oke, saya mau sampaikan sama jenengan, kalau jenengan capek ngurus anak, berarti jenengan tenanan ngurus anak. Karena banyak orang tua yang nggak merasa capek ngurus. Kenapa? Karena anak ini akadnya adalah amanah, yang amanah ini jenengan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan merasa capek ngurus anak, ada yang lebih capek merintih minta diberikan anak. Siapa itu? Pejuang garis 2. Kalau jenengan sudah diberikan, bersyukur. Bu, ini roto deep, roto dalam ya. Ibu, mungkin jalur jenengan masuk surga itu bukan dengan sholat jenengan, walaupun sholat penting ya, karena sholat kan tiang agama dan pertama kali dihisab. Mungkin juga bukan dengan sedekah jenengan, tapi dengan apa? Dengan lelah dan bersabarnya jenengan ngurus anak, itu menjadi wasilah dan hujah jenengan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, maka penting banget menjadi seorang ibu tuh ya. Nah ini, lanjut. Maka pentingnya peran ayah dan ibu. Apa peran ibu di dalam Islam? Silakan difoto dan catat. Ibu perannya menjadi al-ummu madrasatul ula, ya, yang perannya adalah kasih sayang dan pendidikan itu ada di sosok ibu. Karena ibu menjadi madrasah pertama. Makanya ada teori peradaban, nek badeng rusak Triharjo, badeng rusak Seworan dan Sumberan, yang pertama kali engkau rusak salah satu diantaranya adalah kaum wanitanya. Apa yang dihilangkan dari wanita? Dihilangkan kehormatannya. Apa kehormatan seorang wanita? Rasama. Mbak Resmas, mahal. Mbak-mbak semua, ilmuwan kamu itu bukan cuma sekedar menjadi istrinya seorang ibu untuk anakmu ke depannya. Kalau madrasatul ula, berarti kalau di sekolah itu ada apa isinya? Ada kurikulum dan ada muridnya. Betul apa tidak? Terus ditambah lagi ompreng MBG-nya. Oke? Apa tugas ibu? Kasih sayang dan Bunda, kaulah muara kasih dan sayang, dan seterusnya ya. Apapun yang kau lakukan, seterusnya. Itu kasih sayang dan pendidikan. Nah, kalau pendidikan ini harusnya, kalau ibunya bisa memberikan pendidikan, berarti harus terdidik dulu. Kalau ibu menjadi madrasatul ula, kita geser ke bapak. Wal abu mundiruha. Apa itu? Kepala sekolahnya. Kira-kira lebih besar, lebih tinggi guru atau kepala sekolah? Kepala sekolah. Apa peran kepala sekolah? Kepemimpinan dan keteladanan. Dua aspek ini yang hilang dari sosok ayah-ayah zaman sekarang. Ada santri TPA saya, Ustadz, bapak saya itu anone angger mulai kerja, sibuke, masya Allah karo HP ini terus. Kata anaknya, apa? Bapakku itu kecanduan Mobile Legend. Anaknya dititipke karo rewangi, bapaknya Mobile Legend di rumahnya. Hilang keteladanan. Wis gampang kok 50.000 sedino penak. Tapi yang dicari bukan 50.000 nih Pak, tapi apa? Keteladanan, kepemimpinan.
Tuh ya, maka dalam Islam pun yang namanya pemimpin itu sangat penting. Makanya wanita itu silakan engkau masuk surga lewat pintu manapun, salah satu diantaranya engkau harus taat dan patuh terhadap siapa? Tuh ngerti, tapi selama ini pripun jenengan? Oke, saya mau sampaikan sama jenengan, tugas wanita itu dalam Islam apa sih? Umbah-umbah, masak, itu bukan tugas seorang ibu. Tugas ibu itu ngurus anak. Tapi jangan pernah lupakan, tugas seorang wanita itu harus patuh terhadap suami. Jadi kalau suami ngongkon umbah-umbah, ya setia. Kalau bojone ngongkon masak, berarti masak. Ya, itu yang terjadi. Nah, maka hari ini ayo mainkan peran di dalam rumah tangga jenengan. Kalau jenengan jadi ibu, kita dio madrasah. Kalau jenengan jadi bapak, ya dio kepala sekolah nih. Nah, kepala sekolah ini mengatur kurikulum. Kalau jenengan, kan sekarang lagi musim apa Pak? Musim anak sekolah itu wisuda, akhirus sana, bener ya? Nah, ada yang emak-emak sama bapak-bapak itu bingung ketika anaknya lulus SD, jebret, bingung, bariki anak kita mau kita sekolahkan kemana? Kira-kira mereka sebelumnya ngobrol nggak tentang masalah anaknya mau disekolahkan kemana? Tidak, karena mereka tidak pernah ngobrol. Nah, tugas bapak ini membentuk kurikulum keluarga. Anak mau dibawa kemana? Ini tanggung jawab keluarga, tanggung jawab ayahnya. Kalau jenengan punya mindset, wah anakku sekolah derek koncone sing akeh ning endi. Ana sing ngono enggak? Le, koncomu sekolah ning endi akeh, wis manut ngono wae. Nah, orang tua harus punya grand design, harus punya blueprint kalau cara dene zaman modern sekarang untuk anak ini mau dibawa kemana. Kalau memang fokus ke Al-Qur'an, ya masukkan ke Al-Qur'an. Kalau misalnya mau fokus ke keterampilan, masukkan ke keterampilan. Harus punya grand design ke depannya. Oke. Maka Imam Al-Ghazali pernah mengatakan ya, anak adalah amanah, hatinya suci tergantung bagaimana orang tua membentuknya. Apalagi nih kalau ada yang bergerak di PAUD atau TK, anak-anak 0 sampai 7 tahun itu masa-masa golden age. Golden itu emas, age itu usia keemasan mereka itu di 0 sampai 7 tahun. Kenalkan mereka dengan akidah. Nah, memperkenalkan akidah terhadap anak 0 sampai 7 tahun itu berat, Pak. Tidak semudah jenengan menyampaikan materi kepada orang-orang tua. Kalau zaman dulu enak banget tuh emak-emak kita tuh ya, bapaknya ibunya nyanyi sama anaknya. Duk ini musim Isra Mi'raj nyanyi ibunya ya. Di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad. Napa to Bu? Untuk menerima wahyu sholat sehari semalam 17 rakaat. Edukasi kepada anak-anak itu. Terus lanjut lagi, wayai maulid Nabi ya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, dan seterusnya. Sekarang mak-mak berbeda. Lenduk kene longgo. Ini nona makin gagah bikin kakak jadi suka. Lenduk kene longgo. Kicau. Lenduk kene longgo ya. MBG buah Mas Bayu ada kemarin ibu bilang gitu, teriak di belakang, Mas Bayu ganteng. Wah, saya jadi tersipu malu ya. Buah apa yang paling manis? Teriak Bu ya, Bayu gitu. Itu anak-anak apa sekarang itu. Tambah lagi, lupa nama tapi masih kemarin. Jadi Bu, jadi edukasi itu sudah hilang di dalam diri emak-emak zaman sekarang. Ya, itu. Lanjut, saya percepat saja nggih. Sekarang jam 9 lewat 15 sedikit ya. Karakter remaja, ini masa proses pencarian jati diri. Hei, tadi orang tuanya sudah ya, kita geser ke remaja. Remaja, colno HP musik, rungokno apa yang saya sampaikan.
Karakter remaja, emosi belum stabil. Makanya banyak anak remaja itu ketika di jalanan tuh belayar-belayar, maaf ya, karena emosinya belum stabil. Makanya standar negara kita itu kalau mau punya SIM usia berapa dulu? 17 tahun, karena minimal 17 tahun itu emosinya sudah stabil. Yang kedua, butuh pengakuan dan perhatian. Kita sedang marak yang namanya, mohon maaf, begal dan premanisme. Paham ya? Di daerah Kelompok itu kan sering tuh ya, ada yang bawa celurit, terus standarnya diturunkan terus menyala-menyala gitu ya. Terus kemarin ada yang pakai itu apa, pocong-pocong gitu. Lagi viral dia. Nah, kenapa kok anak muda itu butuh pengakuan dan perhatian? Di dalam diri manusia, dalam kaidah Islamnya, itu ada namanya goriza atau naluri. Nah, disebut dengan namanya gorizatul bako. Apa itu? Ya, naluri pengen dilihat, pengen disanjung, pengen diakui, pengen tervalidasi. Nah, rata-rata anak-anak yang melakukan kekerasan di luar rumah, gara-gara mereka tidak dapat pengakuan serta perhatian di dalam rumahnya. Kalau jenengan coba cek ada pelaku begal, rata-rata kenapa kamu begini? Pengen dianggap jago. Masuk ke dalam satu geng motor, itu harus minimal dapat 2, dapat 3 korban. Itu yang terjadi, Bu. Jadi mau sekedar melu-melu dapat pengakuan. Yang ketiga, ingin didengar bukan hanya diperintah, validasi. Makanya yang rata-rata anak Gen Z itu haus validasi. Nah, ini yang terjadi, Pak, nyuwun sewu. Bisa jadi kok kenapa anak-anak jenengan itu di masjid kok nggak pengen bergabung atau masih canggung. Nah, mungkin bisa jadi ada sesuatu hal yang nggak didengar sama takmir, ataupun ada sesuatu hal yang belum dipahami sama takmir. Makanya kuncinya jenengan, Mas, ngobrol. Pak, aku pengen ini, dari takmir ada apa? Pak, aku pengen seperti ini, tolong difasilitasi. Ciptakan suasana yang baik. Oke, Mas? Oke. Yang keempat, mudah terpengaruh sama lingkungan. Kita bisa katakan, anak Gen Z sama Gen Alpha itu tipikal komunal. Jangan ngertos komunal ya. Jadi mereka itu akan berkumpul di satu tempat yang di situ ada keramaian opininya. Jadi misalnya dulu Velocity semua, ya, terus apa lagi yang viral-viral semuanya ikut bergabung semuanya. Nah, ini yang terjadi karena apa? Karena standarisasi anak muda sekarang itu sudah bukan dengan kebenaran nasihat dari orang tuanya ataupun guru-guru atau ustadznya, tapi dari apa yang FYP di beranda TikToknya. Itu anak zaman sekarang. Akhirnya nggak punya karakter yang kuat. Nih, gara-gara mudah terpengaruh sama lingkungan. Hati-hati ya. Yuk difoto dulu, Bu. Kalau sudah difoto, ya sertakan saya di dalam foto Ibu ya. Nah, masalah umum orang tua dan remaja. Satu, kurangnya komunikasi. Sepakat mboten, Bu? Ngaku tidak? Ngaku nggih? Anaknya jarang di rumah, orang tuanya juga nggak pernah ngobrol sama anaknya, akhirnya kurang komunikasi. Dua, orang tua terlalu otoriter. Terus pokoknya kekarapane ibu koyong ini titik, nggak pakai koma. Ojo kakek takon, kayak Bani Israel. Bani Israel kebanyakan tanya ya, kayak gitu. Terus minim waktu kebersamaan, quality time. Makanya kami di rumah yang namanya meja makan sama kamar itu kami blacklist namanya HP. Jadi wayahe ngobrol sama anak ya sudah. Terkadang kita sebagai orang tua itu bukan nggak mau, tapi nggak mampu atau nggak punya niat untuk bermain sama anak kita. Apalagi pulang-pulang kerja diajak bermain. Tahu nggak permainan terbaik seorang anak itu apa? Tubuh orang tuanya. Oke, ini kalau yang paut-paut ya seperti itu. TK. Terus yang ketiga, 4. Nih, tadi saya bilang Pak, Bu, gap generasi. Apa itu? Perbedaan cara berpikir atau sudut pandang. Takmir karepe ngene, remaja masjid karepe ngono. Bapak ibu nek karepe ngene, anake pengene ngono. Nah, ini bisa diatasi dengan ngobrol. Anak pengen ngalor, ibu pengen ngidul, ratau ngobrol, karepane akhirnya ngetan. Karena gap generasi. Makanya sekarang kendala-kendala guru-guru itu yang kelahiran baby boomer sama kelahiran milenial, ngajar anak Gen Alpha itu sudah ada gap generasi. Ngajar anak kelas 1, anak-anak hari ini kita belajar algoritma. Bengong anaknya. Hei anak-anak, hari ini kita tepuk tangan ya, tepuk anak soleh.
Tuh, maka berbicaralah dengan seusianya. Artinya, gap generasi ini terjadi saat ini. Takmir, Karang Taruna, remaja masjid, orang tua dan anak, ini terjadi apa? Sudut pandangnya yang berbeda. Oke, saya percepat saja, nggih. Kunci keharmonisan tauhid sebagai pondasi keluarga, tauhid dan akidah. Karena kan ada 3 ideologi besar ya. Ideologi kapitalis, akidahnya adalah sekuleris, akidah materialis, terus ideologinya materialis adalah akidahnya adalah sosialis. Kalau Islam akidahnya ya ideologi juga Islam. Nah, sekarang yang sedang merajai Indonesia itu adalah akidahnya apa? Ideologi kapitalis, akidahnya sekuleris. Apa itu? Memisahkan antara agama sama kehidupan. Wes pokoknya ini bab halal haram ki bahasa ning masjid wae. Kalau ojo bahas itu. Kalau di pasar jangan bahas masalah itu. Nah, itulah contoh memisahkan antara agama sama kehidupan. Padahal seluruh elemen kehidupan kita ini diatur sama agama Islam. Terus saling memahami, tidak otoriter dan juga tidak permisif atau tidak terlalu melepas sepenuhnya terhadap anak atau memberikan keteladanan. Inilah kunci keharmonisan tadi, ya. Jadi takmir, kalau jenengan disebut sebagai takmir itu kan dari akar kata yakmuru, memakmurkan. Dan terus takmir itu ya kuncinya memakmurkan. Jadi kalau di papan nama ada nama ini kok nggak memakmurkan masjid, berarti keluar esensi dari takmir. Nah, akhirnya nanti dicontohlah sama anak-anak remaja masjid. Oh, takmir tuh kayak gini kerjaannya, oh kayak gini sikapnya, oh kayak gini keteladanannya. Dicontoh sama mereka. Oke, saya percepat saja. Maka peran orang tua sebagai teladan, anak meniru bukan hanya mendengar, maka orang tua harus hari ini apa? Sabar. 2 sabar, 3 Jadi ngurus anak ini kudu napa, Bu? Sabar. Yang kedua, kudu konsisten dan juga religius. Inilah peran orang tua sebagai teladan. Ternyata Ibnul Qayyim pernah berkata, kerusakan anak sebagian besar berasal dari siapa, Bu? Orang tua yang acuh tak acuh terhadap pendidikan anak-anak kita. Oke. Nah, maka terakhir dari saya, Muharram itulah momentum perubahan keluarga. Bangun kebersamaan untuk meraih ridho Allah, kuat ilmunya, kuat imannya, dan juga kuncinya apa? Kasih sayang, Bu. Oke. Mari hijrah bersama dari keluarga biasa menjadi keluarga yang penuh berkah, dari sibuk dunia menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya semoga berkesan ya Bapak Ibu semua. Jadi pada intinya hari ini saya pengen sampaikan sama jenengan semua, pengasuhan fokus terhadap generasi itu sangat penting. Makanya saya terjun juga ke pengasuhan, terjun juga ke sekolah-sekolah, karena bagi kami peradaban yang baik ini adalah bagaimana melahirkan juga pemimpin-pemimpin yang baik. Nah, sebelum melahirkan pemimpin yang baik adalah mencetaknya dari cetakan generasi-generasi yang baik. Siapa itu? Ya panjenengan semua yang ada di sini. Itu ya. Oke, maka fahami, resapi dan amalkan semuanya. Oke. Baik, mungkin itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jadi momentum Muharram ini, ya momentum tahun baru Hijriah ini, kita buka lembaran baru lagi, Bu. Yang lalu biarlah berlalu, yang sudah biarlah sudah, yang lampau biarlah lampau. Ayo kita bersama-sama buka lembaran baru. Siapapun dia yang masih punya kesalahan dengan kita, tolong kita memaafkan. Karena orang yang besar adalah kata baginda Rasul adalah orang yang pandai memaafkan orang lain. Ya, sebelum dia meminta maaf, dia memaafkan. Sebelum orang lain minta maaf, maka dia sudah memaafkan. Nah, maka orang yang besar adalah orang yang pandai terus bagaimana hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya, hari ini ya harus kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, itulah ciri orang-orang yang hebat dan orang yang besar. Semoga bisa bermanfaat. Maka ilmu yang saya sampaikan tadi semoga bisa segera bisa difahami, resapi dan bisa diamalkan. Oke, tadi sedikit ada permintaan dari takmir bahwasanya ada saudara kita yang sedang mengalami sakit resmi, bernama Ustadz Dr. Andes Haji. Ya, semoga
Allah sembuhkan penyakitnya, Allah tidak menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya. Semoga teman-teman atau jamaah yang ada di sini Allah kuatkan pundaknya untuk terus istiqomah dalam kebaikan sehingga nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Hari ini saya minta sama jenengan semua dulu untuk kita coba refleksikan diri kita baik-baik bersama. Saya mau sampaikan sama jenengan semua, Ibu, Bapak, hari ini bahwasanya setiap orang berhak untuk memiliki masa depan. Setiap orang punya masa lalu dan setiap orang itu berhak untuk memiliki masa depan. Nah, yang lalu segera tutup, maka kita buka lembaran yang baru. Khususnya buat pesan saya untuk anak-anak Christmas ya. Ayo, masjid butuh kita gerakan lagi. Semangatnya bukan cuma semangat anget-anget. Ya panas-panas, kata orang-orang itu panas-panas kotoran pite ya toh. Tapi bagaimana benar-benar mengkristal dan membekas dalam hatimu bahwasanya seragam ini bukan cuma sekedar seragam teman-teman, tapi ini adalah amanah. Ya, predikat terbaik itulah menjadi ormas. Apa itu ormas? Orang masjid. Ya Pak, jadi ormas itu bukan ormas biru apa ormas hijau ya, tapi ormas itu apa? Orang masjid. Berbanggalah dan berbahagialah Allah masih gerakkan langkah kaki kita untuk terus bisa bertumbuh dan berkembang di tempat ini. Jadi ya, Christmas ya, tetap semangat. Dan orang tua yang ada di sini, tolong bimbing anak-anak kita, arahkan mereka sehingga bertumbuh menjadi anak yang bisa berkontribusi untuk masyarakat luas. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berdoa dulu. Silakan kita tegakkan punggung kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan hari ini Allah catat sebagai amal soleh buat kita semua, bisa mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita dan semoga ini bisa menjadi